Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Rustiana dari kelas MA20C17. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hipotesis dan uji hipotesis. Apa sih itu hipotesis dan apa sih itu uji hipotesis? Yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu pengertian dari hipotesis dan uji hipotesis, kemudian manfaat hipotesis, macam-macam hipotesis, dan dasar merumuskan hipotesis, kemudian cara merumuskan hipotesis, selanjutnya terakhir yaitu contoh kasus hipotesis itu sendiri. Hipotesis berasal dari kata hipo yang artinya di bawah dan tesa yang artinya kebenaran. Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin saja benar dan mungkin saja salah. Sedangkan uji hipotesis sendiri yaitu metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data baik percobaan yang terkontrol maupun observasi atau yang tidak terkontrol. Dalam statistik, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan jika statistik kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuatu dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu manfaat hipotesis. Manfaat hipotesis ini yaitu adalah menjelaskan masalah penelitian, menjelaskan masalah atau topik masalah yang kita buat pada hipotesis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Biasanya variabel-variabel ini yaitu variabel atau data ya. Yang ketiga yaitu pedoman untuk memilih metode analisis data. Pedoman yang dipilih yaitu seperti apa, hipotesis yang seperti apa, dan yang keempat yaitu dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang macam-macam hipotesis. Macam-macam hipotesis itu terdiri atas hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif, dan hipotesis statistik. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif ya. Hipotesis deskriptif ini yaitu tentang suatu variabel yang mandiri dan tidak membuat perbandingan antar hipotesis itu sendiri. Jadi variabelnya cuma satu. Hipotesis yang variabelnya cuma satu. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Dalam hipotesis ini merupakan pernyataan yang menunjuk pada dugaan suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang kedua yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini merupakan pernyataan yang menunjuk dengan dugaan antar hubungan dua variabel atau lebih. Yang ketiga yaitu yang terakhir hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah suatu pernyataan operasional dalam penelitian kuantitatif yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dikehendaki oleh peneliti itu sendiri. Dalam hipotesis statistik ini, hipotesis statistik bisa dalam berbentuk suatu variabel seperti binominal, Poisson, dan normal atau nilai dari suatu parameter seperti rata-rata varian simpangan baku dan proporsi. Dalam hipotesis statistik ini ada HO yaitu dalam rumusan masalah hipotesis 0 yang menyangkut pertanyaan tentang parameter populasi yang akan menentukan distribusi sampel, dan H1 adalah rumusan hipotesis alternatif yang akan diterima apabila hipotesis 0 ditolak. Keputusan H1 diterima atau benar dihitung dari data yang diperoleh oleh sampel tersebut.
Selanjutnya yaitu dasar untuk merumuskan hipotesis. Dasar untuk merumuskan hipotesis sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, berdasarkan teori. Sebelum merumuskan hipotesis, tentu kita akan mengerjakan langkah yang pertama yaitu dengan melakukan observasi yang mendalam mengenai atau terhadap masalah dari hipotesis tersebut. Yang kedua yaitu berdasarkan penelitian terdahulu. Kita juga perlu melihat penelitian terdahulu untuk membandingkan hipotesis yang akan kita buat dengan penelitian terdahulu. Yang ketiga yaitu berdasarkan penelitian pendahuluan. Dan yang keempat yaitu berdasarkan akal sehat peneliti atau suatu pemikiran dari peneliti itu sendiri. Cara untuk merumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber masalah, atau biasanya sumber masalah ini dari kehidupan sehari-hari ya. Penentuan masalah ini sangat diperlukan untuk melakukan penelitian yang selanjutnya, sehingga peneliti bisa melakukan dengan baik. Yang kedua yaitu teori penelitian terdahulu. Teori penelitian terdahulu seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu kita meninjau dari teori penelitian yang sudah ada atau yang terdahulu. Yang berikutnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah, dalam tahapan ini kita bisa memulai untuk menuliskan daftar masalah apa saja yang menarik untuk diteliti. Tuliskan sebanyak-banyaknya yang akan mungkin menjadi topik masalah supaya bisa mudah untuk menyeleksi mana permasalahan yang ingin dieksplor lebih lanjut atau mana permasalahan yang tidak perlu dieksplor lebih lanjut. Kita bisa membuatnya dalam bentuk pertanyaan. Berikutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu bisa variabel atau data. Instrumen penelitian ini akan digunakan untuk mendukung penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini akan mencocokkan hipotesis dengan keadaan yang diamati yaitu verifikasi. Verifikasi jika hipotesis tersebut itu cocok dengan fakta-fakta yang ada, itu dinamakan dengan konfirmasi. Dan jika hipotesis tersebut terbukti salah, maka dinamakan dengan falsifikasi. Kemudian selanjutnya yaitu kita membuat kesimpulan atau implikasi. Kesimpulan peneliti yaitu pernyataan singkat tentang hasil analisis hipotesis itu sendiri. Sedangkan implikasi yaitu berfungsi untuk membandingkan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang baru dilakukan oleh peneliti tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh kasus pertama. Contoh kasus pertama adalah seberapa tinggi produktivitas mangga di Indramayu dan berapa lama daya segar buah mangga harum manis pada kondisi ruangan. Rumusan hipotesis ini yaitu produktivitas mangga di Indramayu adalah 20 ton per hektar. Dan daya tahan segar buah mangga harum manis pada suhu ruangan adalah 7 hari. Ini merupakan contoh penelitian dari hipotesis deskriptif. Kemudian contoh kasus yang kedua yaitu contoh kasus dari penelitian hipotesis komparatif. Apakah ada hubungan antara harga buah dengan volume penjualan buah mangga? Apakah ada pengaruh penumpukan tanaman mangga harum manis terhadap kadar gula buah mangga harum manis? Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut, yaitu tidak ada hubungan antara harga buah mangga dengan volume penjualan buah apel, atau H0 sama dengan Pi sama dengan 0. HA atau H1 ya
Saya tuliskan di sini HA sama dengan Pi tidak sama dengan 0. Dan rumusan yang kedua yaitu tidak ada pengaruh penumpukan tanaman terhadap kadar gula buah mangga, atau H0 sama dengan Pi sama dengan 0, atau HA atau H1 sama dengan Pi tidak sama dengan 0. Contoh kasus berikutnya yaitu contoh kasus dari hipotesis statistik. Ini adalah contoh kasus terakhir, contoh kasus ketiga sebagai berikut, yaitu uang logam dilempar 100 kali dan kita ingin menguji hipotesis bahwa proporsi munculnya sisi gambar adalah P sama dengan 0,5 atau 1:1 apabila dari 100 kali lemparannya hanya menghasilkan 35 sisi gambar, maka kita mempunyai cukup bukti untuk menolak H0 sama dengan Pi sama dengan 0,5. Ditolak yaitu H1 sama dengan Pi tidak sama dengan 0,5 diterima apabila dari 100 kali lemparan menghasilkan 48 kali sisi gambar, maka H0 bisa diterima yaitu H0 sama dengan Pi sama dengan 0,5, itu bisa diterima. Sedangkan H1 sama dengan Pi tidak sama dengan 0,5 itu ditolak. Penolakan dari suatu hipotesis berarti menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut adalah yaitu salah, atau sedangkan penerimaan hipotesis itu semata-mata karena kita tidak cukup bukti untuk mempercayai atau menolak hipotesis tersebut. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak adalah hipotesis 0. Penolakan H0 mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternatif yaitu H1. Hipotesis alternatif yaitu ada 3 kemungkinan nih, antara rumusan yaitu H1 Pi tidak sama dengan Pi, atau H1 Pi lebih besar sama dengan lebih besar dari Pi, dan kemudian H1 Pi lebih kecil dari Pi. Wilayah penolakan tersebut disebut dengan wilayah kritis. Saya rasa cukup sekian penjelasan materi hipotesis dan uji hipotesis dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.